Ya, pemirsa, publik ini dikejutkan dengan adanya dua desa di Kabupaten Bogor, yaitu Desa Sukamulya dan juga Desa Sukaharja yang dilelang karena kemudian dijadikan agunan atau jaminan utang bank dari sebuah perusahaan swasta. Hal ini terungkap pada saat kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto, ini menyampaikan hal tersebut di rapat audiensi bersama dengan Komisi 5 DPR RI. Pertanyaannya, pemirsa, bagaimana bisa desa ini menjadi alat jaminan utang sebuah perusahaan? Bagaimana pula regulasi yang mengatur dan bisa melindungi desa sehingga tidak menjadi alat dari penyalahgunaan? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda langsung Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto. Selamat malam, Pak Menteri. Pak Nana. Ya, baik. Terima kasih Pak Menteri untuk waktunya dan juga bergabung bersama kita malam hari ini. Ada praktisi hukum properti Pak Erwin Kalo. Selamat malam Pak Erwin. Malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga kita masih menunggu bergabungnya perangkat desa Sukaharja. Ada Pak Purwanto nanti juga akan bergabung bersama kita. Tapi Pak Menteri, kita ingin tahu dulu sebetulnya duduk perkaranya seperti apa? Kok bisa Pak desa ini menjadi jaminan utang bank? Ya, jadi begini, Mbak Kanana. Saya kan sedang memotret desa seluruh Indonesia sebenarnya. Dari 75.000 desa itu ada 3.000 desa yang ada dalam kawasan hutan, ada 15.000 yang beririsan dengan hutan, kira-kira 20.000 yang desa itu tidak bisa masuk listrik, tidak bisa masuk jalan, kemudian tidak ada APBD bisa masuk, APBN karena memang masuk kawasan hutan. Nah, dalam dialog kami dengan beberapa aparat kepala desa, contohnya Bu Atika dari Sukaharja dan Pak Komar dari Sukamulya, ternyata mereka itu ada perusahaan lebih serius lagi. Desa mereka itu dilelang. Nah, ini bayangkan ini di 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dekat dengan Jakarta dilelang. Nah, kenapa ini dilelang? Sebenarnya dua desa ini, Mbak Senana, ini sudah berdiri dari tahun 1930. Oke. Nah, kepala desa pertama itu namanya Iyar, ya kan? Sekarang Bu Atika. Nah, di tahun 80-an ada seorang pengusaha untuk pinjam ke bank, namanya Bank Pembangunan Asia waktu itu. Nah, pinjam dengan mengagunkan tanah yang ada di desa ini. Kemudian karena macet, tentu ya pihak pengadilan dan dikukuhkan oleh putusan Mahkamah Agung, itu ada persoalan di pembayaran. Nah, karena ada persoalan di pembayaran, maka dilihat apa nih barang yang diagunkan, ternyata tanah. Nah, tanah itu setelah dilihat fakta lapangannya ada di desa. Nah, sekarang desa itu memang sudah dipasang pelang di lelang, tapi saya sebagai Menteri Desa sudah lapor ke Komisi 5, dan tadi siang juga sudah rapat dengan pimpinan DPR. Inti pokoknya ini nggak boleh terjadi, harus kita bela, karena bagaimanapun, bayangkan 1930 dibanding dengan 1980, kan jauh itu. Dan bahkan tanah-tanah ini sudah ada menjadi hak milik, sertifikat oleh masyarakat di sana. Maka menurut saya ada kecerobohan waktu tahun 80 itu, bagaimana pihak bank tidak melakukan cek and recheck atau verifikasi yang benar ke lapangan, kok bisa-bisa itu desa jadikan agunan gitu loh. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan. Maksud saya, aparat penegak hukum tidak serta-merta itu lihat di atas kertas gitu, tapi bagaimana dengan fakta di lapangan, sehingga kalau mau dilihat fakta lapangan, kan mereka dari tahun 1930, ada juga surat menyuratnya, mereka sudah ada bangunan, sudah dari sejak nenek moyang mereka sudah berdiam di situ. Nah, kenapa tiba-tiba gara-gara cara diagunkan mereka seperti jadi korban? Nah, saya sebagai Menteri Desa tentu ini nggak mau, dan negara harus hadir, makanya saya lapor ke Komisi 5, Komisi 5 sudah setuju untuk diselesaikan secara komprehensif. Tadi juga dengan Pak Dasko, tadi sudah sepakat, ada juga dari Konsorsium Pembaruan Agraria, dari Reforma Agraria, akan dibentuk pansus oleh DPR, kemudian akan dibentuk oleh badan khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanah yang ada di Indonesia. Memang yang paling banyak persen di desa, Pak Karana, karena di desa itu saya bilang tadi hampir 20.000 yang ada persoalan dengan kehutanan, atau dengan pihak lain, perkebunan dan lain sebagainya. Maka saya sering sampaikan, mereka pemilu ikut, KTP punya, bayar pajak, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada masalah, sebetulnya mereka tidak diselesaikan persoalan itu. Maka
melalui forum Komisi 5 kemarin sudah saya sampaikan, dan tadi siang juga dengan pimpinan DPR, insya Allah ini bisa kita urai, gitu Mbak. Oke, baik Pak Menteri. Pak Erwin, itu tadi data ya, yang komprehensif disampaikan oleh Pak Menteri bagaimana status desanya. Tapi pertanyaan berikutnya, ada tidak sih Pak Erwin regulasi yang kemudian bisa melindungi aset negara ya ini berarti dari penyalahgunaan tersebut? Missnya di mana masalah ini Pak Erwin? Begini, pertama kita kan harus, saya tidak baca berkas. Kita cuma lihat dari berita, ya apakah ini. Kalau Anda mengatakan apakah tidak ada perlindungan di aset negara, oh ada. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Bahwa barang milik negara dan barang milik daerah tidak boleh disita, itu jelas. Termasuk desa berarti? Ya termasuk kalau itu, tapi kita satu-satu dulu. Nanti kita akan bahas tentang apa sih itu tanah kas desa, kan banyak orang nggak tahu. Tetapi kembali ke masalah ini dulu. Kita harus lihat dasarnya apa kejaksaan itu menyita dan mau melelang. Kalau saya tidak salah melihat di plang itu, berdasar tanah dirampas oleh negara, berdasarkan putusan Mahkamah Agung kan, K/PIT. PIT itu berarti pidana. Kalau pidana berarti hakim itu memeriksa kelakuan terdakwa. Ya, bukan memverifikasi validasi hak kepemilikan tanah. Hanya saja setiap koruptor atau terdakwa, kalau hukumannya mengganti kerugian negara, maka aset-aset pribadinya disita. Ini jelas dulu ini. Ya, berarti pengadilan itu tidak memverifikasi keabsahan kepemilikan tanah. Itu dulu deh. Ya, jadi kejaksaan ini caplok aja, dia harus ganti rugi. Mana tanahnya? Oh ini dari BLBI, ini gini. Diambil. Nah. Kalau saya menduga di mana kosletnya dari awal, dari hulunya. Ya, pertama kalau saya tidak salah dengar itu dari berita bahwa agunannya itu terdiri dari girik-girik tanpa nama, girik-girik dimasukkan semua, itu nggak bisa. Prinsip hukum agunan itu yang mengagungkan adalah pemilik. Ya, pemilik. Nah, apakah si pengusaha ini pemilik daripada tanah itu? Atau dia cuma kasih uang-uang begini baru diambil berkasnya baru dimasukin? Yang kedua, secara hukum girik tidak bisa menjadi agunan. Kenapa? Karena girik bukan bukti hak atas tanah. Harus sertifikat. Nah, berarti pada saat pengagunannya itu sudah cacat hukum kan? Kalau agunan, proses pengagunannya cacat hukum, berarti dia tidak bisa masuk dalam kategori aset si terdakwa dan tidak boleh disita. Lah kan bukan punya dia. Gimana sih? Jadi Pak Menteri, kita harus klarifikasikan dulu, ini milik siapa, apakah milik terdakwa atau tidak, itu dulu. Apakah itu milik terdakwa? Kalau bukan milik terdakwa atau dia mengagungkannya dengan kong kali kong, ya zaman dulu biasalah kickback antara bank juga, udah saya kasih kamu 100 kita bagi 2, nanti masuk ke BLB, itu umum. Baik, kita coba jawab pertanyaan demi pertanyaannya ya Pak Erwin. Pak Menteri, mungkin bisa dijelaskan mengenai bagaimana sih status kepemilikan tanah ini dari awal, kok bisa sampai pengusaha ini menggunakan desa sebagai agunan Pak Menteri? Jadi statusnya pada saat itu seperti apa? Pak Erwin, saya sudah dialog mendalam dengan Bu Atika dan Pak Umar sebagai kepala desa. Saya sudah undang ke kantor dan saya mungkin dalam waktu dekat juga akan ke lapangan. Memang ini agak aneh dalam hal tadi saya setuju ini ada kong kali kong. Jadi di tahun 80-an itu ya mungkin antara pihak Bank Pembangunan Asia dengan yang mengajukan pinjaman ini tidak fair lah, kira-kira begitu. Jadi kita pastikan tanah itu bukan milik peminjam uang itu, Pak Erwin. Jadi tanah ini semuanya sudah ada surat-surat dari warga di sana. Ada yang sertifikat, ada yang girik, ada yang return dan lain sebagainya. Intinya tidak ada celah sebenarnya. Tadi saya setuju dengan Pak Erwin. Sebenarnya kalau pihak kejaksaan atau pihak hakim mau fair, diteliti dulu asal muasal tanah ini benar nggak punya terdakwa kan? Nah, ini saya pastikan ini bukan punya terdakwa. Tadi saya katakan tanah ini sudah ada sejak 1930 sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah berdiam di sini, sudah bertani di sini, sudah lahir di situ, sudah bangun di situ. Kok tiba-tiba mau disita? Jadi ini menurut saya negara tidak boleh beginilah dengan rakyat, apalagi sebenarnya di desa. Dan secara hukum desa ini diakui. Nah, ada dana desa setiap tahun kita kucurkan. Tadi ada aparat pemerintahnya,
ada KTP-nya, ada bayar pajaknya. Jadi secara hukum positif, desa ini ada, diakui gitu. Nah, tapi tiba-tiba kok bisa dengan putusan pengadilan atau Mahkamah Agung, ini tiba-tiba mau disita. Nah, maksud saya perlu ada dialog lah, ada ruang-ruang yang bisa kita sinergikan sehingga tidak ada gejolak, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan oleh penduduk desa. Dan saya pastikan sekali lagi, saya sebagai Menteri Desa tidak mau ada desa yang di tahun 80 kemerdekaan aja yang dilelang. Ini lucu menurut saya. Masa ada desa yang dilelang? Republik apa kalau begini, kan nggak boleh. Maka sekali lagi saya sudah sampaikan ini ke DPR secara terbuka dan DPR mendukung. Ini tidak boleh terjadi. Jadi tadi ada Menteri Kehutanan, ada Menteri Agraria, ada Menteri BUMN, tadi ada KSP. Jadi insya Allah ini akan diurai, Pak Erwin dan Mbak Kanet. Insya Allah saya sampaikan kepada teman-teman di Sukaharja dan Sukamulya, insya Allah ini akan selesai. Karena sekali lagi negara harus hadir ke warganya, terutama yang desa sudah existing sebelum Indonesia merdeka. Oke, Pak Erwin, responnya ditahan dulu karena usai jeda kami juga akan menghadirkan kepada Anda pemirsa, memberikan gambaran bagaimana kemudian dampak yang dirasakan oleh warga desa tersebut akibat adanya peristiwa pelelangan dari 2 desa di Kabupaten Bogor ini. Usai jeda kami kembali. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan pembahasan malam hari ini, tentunya kami tadi sudah berusaha untuk menghadirkan perangkat desa untuk bisa ikut diskusi dalam malam hari ini. Tapi kami memiliki cuplikan wawancara dengan perangkat desa Sukaharja mengenai peristiwa yang terjadi di desanya. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Bank Perkembangan Aceh itu atas nama Cingcat, Lir Darmawan. Kemudian dia memberikan pinjaman ke atas nama Haji Madrawi tahun 83. Kalau terkait dengan lokasi itu perkebunan atau pertanian di wilayah Gunung Batu 1, tepatnya di blok 16 Batu Karut. Kalau tujuannya mungkin untuk peternakan sama perkebunan, uangnya sekitar 850 juta dengan anggunan 405 hektar, 406 hektar. Ya, untuk Sukaharja ralat itu bukan 800 hektar, kurang lebih 445 hektar. Kalau upaya sudah dilakukan, kita udah berkirim surat ke BPN ke Bogor, ke Bupati, tembusan ke BPN Bogor 2 dan di Cibinong, dan ke Seta juga udah ada tembusan dulu, pernah dikasih surat dari desa. Ya, respon dari warga desa, merasa permasalahan ini cepat dibereskan lah ke pihak-pihak dari BPN. Iya, warga masyarakat sih berharap perusahaan ini cepat kelar, buka blokir secepatnya gitu. Pengurusan administrasi jangan berbelit-belit ya kepada BPN Bogor Timur atau ke Bapenda Bogor. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini pemirsa. Pak Erwin, itu tadi yang disampaikan oleh salah satu perangkat desa ya. Pasti kan keresahan timbul nih Pak di tengah masyarakat dari 2 desa ini. Upaya juga sudah dilakukan. Nah, menurut Pak Erwin apalagi langkah yang bisa didorong? Saya shortcut aja ya masalahnya, solusinya karena ini kan waktu ya. Pertama, di dalam putusan itu biasanya tertera putusan terpidana itu ada daftar barang yang disita. Rumah di sini, villa di sini, mobil itu ada daftar. Ya, ini yang harus ya dibuatkan satu keputusan dari kejaksaan untuk mencoret ini dari daftar sitaan. Mencoret. Dasarnya pemencoret. Nah, kajian hukum bahwa itu sebenarnya terjadi cacat hukum di dalam penjaminannya. Terjadi cacat hukum di dalam penjaminannya. Apakah itu orang bukan yang menjaminkan dan bukan garantor juga? Yang kedua adalah kalau begirik juga tidak bisa jadi agunan. Saya tidak baca berkas, tapi saya yakin ada kesalahan prosedur dan cacat hukum dalam itu. Jadi tidak bisa kalau warga desa meminta BPN cabut blokir, pasti tunggu dari kejaksaan. Nah, kejaksaan yang mengeluarkan ya pencoretan daftar aset yang disita. Kalau itu sudah keluar kan sudah bukan. Ya kan, dasarnya adalah penelitian hukum, ternyata itu salah ya. Nah, yang berikut adalah saya menghimbau kepada warga yang nggak usah khawatir masalah itu. Nggak usah takut itu dilelang dia. Sekarang logika aja, kita aplikasinya. Emang ada yang mau beli lelang kalau tanah bermasalah?
Nggak ada. Cuma masalah pelayanan, iya. Nah, itulah diurus nanti. Pendekatan bisa pendekatan politik, ya pendekatan dari DPR kepada Kejaksaan Agung untuk bicara bahwa ini you harus coret dalam ini, itu selesai urusan. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, satu. Yang kedua, kalau memang itu buntu, masyarakat masih punya hak untuk menggugat kejaksaan untuk mencoret itu dalam daftar sitaan. Dasarnya bahwa pengagunan itu, penjaminan itu cacat hukum. Bukan orang yang berhak, ya, dengan tanah juga tidak jelas, dengan bukti hak yang tidak jelas, itu tuntutannya. Dia bisa class action, ya, menggugat kejaksaan kalau pendekatan politik gagal. Nah, ini pendekatan hukum. Saya kira sesimpel itu. Jadi posisi warga desa ini sebetulnya mereka sangat kuat untuk peristiwa ini. Karena kuat kenapa? Itu dalam hukum tanah itu ada dua kepemilikan, hak atas dan hak bawah. Itu hak bukti surat dan bukti fisik. You bisa pegang surat itu bisa cacat. Tapi kalau fisik dia kuasai, bagaimana mau cacat? Orang dia sudah berapa tahun di situ, dia punya sertifikat, apalagi. Bagaimana Anda, kalau toh pun Anda memiliki, kenapa Anda membiarkan orang lain menempati? Anda berarti mentelantarkan tanah itu dong. Banyak argumentasi hukum untuk melemahkan kepemilikan tanah daripada si terdakwa itu. Tapi yang satu saya bilang bahwa itu kan kasus pidana ini. Artinya hakim belum mengkaji, memvalidasi kepemilikan. Saya yakin itu karena dalam kasus pidana perbuatan pidananya yang diadili, bukan ini. Nah, cuma karena dia bersalah maka asetnya didaftar ini. Nah, mungkin melalui Pak Menteri bisa meminta kepada DPR, kepada Kejaksaan untuk mencoret daftar sita, Pak. Karena setiap putusan ada sita terlampir, daftar sitaan 1 ini 2 ini, itu dicoret dengan dasar kajian hukum bahwa memang itu tidak berhak. Karena itu cacat hukum. Baik. Itu. Pak Menteri, ini yang akan dilakukan oleh kementerian untuk bisa ikut membantu warga desa? Lalu kami sudah melakukan hal yang taktis strategis ke DPR. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Kejaksaan Agung. Saya setuju dengan Pak Erwin tadi, udah ini dicoret aja, ngapain kita? Yang kita pilih kan rakyat. Pak Presiden berapa kali mengatakan rakyat, apalagi ada asas kita yang ke-6 membangun dari desa. Loh, desanya diobok-obok begini bagaimana? Jadi kita nggak perlu berbelit, ini pasti kita pastikan yang mengagung itu salah, ya kan? Dan desa sudah lebih duluan ada daripada mereka mengajukan ke bank. Dan totalnya itu lumayan, Mbak Nana. Jadi 810 hektar. Jadi ada yang di Sukamulia dan di Sukaharja. Jadi dua-duanya mesti kita selesaikan. Dan mungkin sekali lagi dalam waktu dekat kami akan melakukan pendekatan dengan para pihak, termasuk kami tetap mendorong DPR supaya diselesaikan. Jadi nggak usah berbelit, udah kembalikannya ke rakyat, biar rakyat tenang, nyaman, bisa kembali beraktivitas, kemudian tidak ada lagi ancaman dan sebagainya. Jadi kami akan melakukan itu, Mbak Nana. Singkat Pak Erwin, mungkin menutup singkat saja. Ya, kesempatan kebetulan ketemu Pak Menteri. Begini Pak Menteri, banyak orang bilang masalah tanah kas desa. Tanah kas desa itu tanah yang diberikan oleh negara kepada desa untuk dimanfaatkan kepada warganya. Ingat, kas desa itu tidak boleh dijual, tidak boleh diagunkan. Karena kalau diagunkan, berpotensi hilang. Kalau dia gagal bayar kan, yang bisa kas desa itu adalah dikerjasamakan, disewa boleh. Tetapi uangnya masuk ke kas desa. Seringkali uangnya nggak jelas dimakan oknum. Ini nih. Nah, yang terakhir itu adalah Pak, kas desa itu kita tahu lah administrasi di desa kan bagaimana ya. Itu administrasi tanah-tanah desa tidak ada dokumennya. Jadi oknum-oknum bisa bermain. Jadi tanah kas desa itu harus didaftar di kabupaten. Dan harus bersertifikat hak pakai, minta BPN untuk hak pakai yang tanpa terbatas sepanjang menjadi kas desa. Ya. Dan kalau dia sudah terdaftar menjadi barang milik daerah, berarti dia tidak bisa disita berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Barang milik negara dan barang milik daerah tidak boleh disita dengan alasan apapun. Tidak boleh disita dengan alasan apapun. Fokus pendataan dan administrasi tanah-tanah desa, Pak Menteri. Itu perbaikan yang akan dilakukan, Pak Menteri? Operasi Desa Merah Putih karena harus membangun gudang-gudang yang kita inventaris semua tanah-tanah yang ada di desa. Baik, tentu kita ikut mengawal bagaimana negara hadir untuk bisa ikut menjamin, memberikan keamanan bagi warga tentunya. Terima kasih malam hari ini untuk informasi dan juga waktunya Pak Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto dan juga Pak Erwin Kalo, praktisi hukum properti. Terima kasih atas informasi dan penjelasannya juga. Dan